Baik, saya memanggil kalian di sini untuk kita melakukan rapat tentang beberapa tekanan yang kita terima dari luar negeri, khususnya tentang soal program nuklir yang sudah kita canangkan. Situasi kita semakin memanas, terutama tekanan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan yang menekan soal program nuklir kita, terutama uji coba kita. Mengingat kita harus tetap memajukan teknologi dan sekaligus mempertahankan kedaulatan negara kita perlu membuat strategi di mana kita harus menyeimbangkan kedua hal tersebut. Mungkin ada tanggapan? Izin Ibu Presiden, menurut saya kita perlu ubah strategi pendekatan keluar. Karena sekarang kan dunia hanya tahu kita itu sebagai negara yang agresif kan. Padahal kita tuh juga bisa gunakan nuklir itu dengan yang baik gitu. Nah, misalnya kayak energi dan teknologi. Mungkin kita bisa mulai buka jalur komunikasi dengan negara-negara yang notabene-nya nggak terlalu keras sama kita. Contohnya kayak Rusia dan juga Tiongkok. Nah, terus itu kita jelaskan nih niat baik kita. Lalu kita bisa mulai bangun citra positif kita dengan di forum-forum internasional contohnya. Seperti itu, Ibu. Izin Bu, jadi betul saya juga paham soal diplomasi dan itu memang sangat penting. Tapi tetap kita harus punya posisi yang kuat dulu agar bisa tawar-menawar. Yang mana program nuklir ini sama dengan bentuk perlindungan kita. Tapi di satu sisi mungkin kita bisa buka peluang untuk verifikasi terbatas. Tidak semua fasilitas, hanya yang bisa menunjukkan bahwa kita serius dalam penggunaannya dengan perdamaian. Hal ini agar tidak ada alasan untuk negara lain untuk terus menekan kita. Saya setuju, Bu. Terima kasih. Kemudian dari sisi pendidikan, saya rasa kita perlu untuk mengembangkan riset dan juga merubah stigma masyarakat. Karena masyarakat itu saya rasa perlu untuk mengenal energi nuklir, manfaatnya terhadap kehidupan, dan juga kalau perlu resikonya juga kita paparkan supaya terlihat lebih transparan. Kemudian kita juga bisa buat program riset bersama dengan universitas sehingga itu bisa menjadi bahan juga untuk kerjasama internasional. Jadi kita tetap terlihat aktif dan juga terbuka. Saya setuju, tapi perlu kita ingat juga dampaknya ke lingkungan. Kita harus punya standar limbah nuklir yang aman dan juga bisa diawasi. Kalau kita mau buktiin untuk ke masa depan, tentunya lingkungan juga harus dilindungin. Mungkin program ini bisa dimulai dengan tim pengawas antar kementerian, biar ada transparansi juga. Kita tidak bisa bilang kalau ini aman, tapi kita juga harus tunjukkan sistemnya itu bagaimana. Jadi kita tetap pertahankan program ini, tetapi mengarahkan atau kita arahkan lebih ke penggunaan secara perdamaian. Kita perbaiki komunikasi keluar, edukasi masyarakat, dan pastikan dampak lingkungannya juga harus benar-benar diperhatikan. Dan kita pastikan tetap ada pertahanan yang kuat di belakang itu untuk jaga-jaga. Dan kalau dari saya rasa saya siap untuk merevisi kurikulum supaya rakyat juga paham arah kebijakan ini. Lingkungan tidak boleh jadi korban, jadi kita harus pastikan bahwa proyek nuklir ini juga bisa ramah lingkungan. Saya bahkan siap untuk turun langsung ke lapangan. Baik, sudah saya dengar tanggapan dari beberapa menteri yang hadir di sini, dan jika seperti itu kita akan membuat tim kecil terlebih dahulu dengan perwakilan beberapa menteri yang hadir di rapat kali ini untuk menyusun rencana strategi kita. Dan saya ingin untuk garis besar dan proposal awal sudah ada di hadapan saya dalam seminggu kemudian. Kita bisa tunjukkan bahwa Korea Utara bukan negara yang semena-mena, tapi negara yang tanggung jawab
dan tahu arah masa depan. Dan dengan kondisi yang seperti ini, saya rasa kita perlu untuk membuka jalur kerjasama baru, militer maupun teknologi dengan negara lain dalam waktu yang dekat seperti yang disarankan oleh Kementerian Luar Negeri tadi. Dan negara mana dari sekutu kita yang bisa kita ajak kerjasama tanpa memicu tekanan yang lebih besar lagi dari luar? Izin Ibu Presiden, saya setuju dengan pendekatan militer tetap berjalan, tapi kita juga butuh pendekatan diplomasi yang cerdas. Kita tidak harus langsung head to head dengan blok barat. Saran saya, kita langsung kerjasama dengan negara-negara yang tidak terlalu keras dengan kita. Negara-negara yang masih punya hubungan netral atau bahkan yang bisa diajak kolaborasi. Untuk itu, Rusia adalah kandidat yang kuat. Mereka sudah sering menahan diri buat tidak ikut sanksi PBB terlalu ketat. Dan dari info diplomatik yang kami terima, mereka juga tertarik dengan kerjasama teknologi. Jika ada pertemuan dengan Presiden Putin, saya rasa itu peluang emas untuk kita ambil posisi strategis. Tentu tetap dijaga agar tidak terlihat terlalu agresif ke dunia luar. Jadi main aman dari dua sisi ya. Maju di teknologi tetapi dibalut dengan judul kerjasama dan damai. Bagaimana dengan yang lain? Ada tanggapan? Saya setuju Bu Presiden. Dan menurut saya, kalau kita mau melakukan kerjasama tingkat tinggi dengan Rusia, di sini kita perlu meningkatkan sektor pendidikan dan bisa ambil peran untuk membuat pelatihan terkait rekayasa roket dan sistem kendali. Kemudian dengan melakukan itu, saya juga bisa untuk merubah kurikulum di dalam negeri. Kemudian program kerja juga kami canangkan juga sebagai bentuk kalau ini tidak dilihat sebagai ancaman, tapi sebagai bagian dari kemajuan bangsa. Kalau perlu, kita bikin program beasiswa ke Rusia bagi para insinyur muda kita. Iya Bu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya paham nuklir ini sensitif bukan cuma secara politik tapi juga secara ekologi. Tapi kalau kita kerjasama dengan Rusia dalam teknologi peluncuran, kita bisa pelajari juga soal sistem keamanan lingkungan mereka. Jadi kalau nanti ada pembangunan fasilitas baru, kita bisa pastikan ada standar pengelolaan limbah dan pengawasan lingkungan yang lebih baik. Intinya, kami mendukung, asal ada pengendalian dampak lingkungan yang lebih jelas. Baik, jadi kita simpulkan masalah kita adalah tekanan internasional, keterbatasan teknologi, dan juga citra. Tapi solusinya jelas, kita buka jalur kerjasama dengan Rusia dengan pendekatan yang tepat dan hati-hati. Militer kita siapkan, diplomasi kita jaga, pendidikan kita jaga, dan lingkungan pastikan aman. Dengan itu, bertemu dengan Presiden Putin bukan masalah besar bagi saya. Ini bukan hanya untuk pertahanan, tapi masa depan untuk bangsa kita yang mandiri. Terima kasih.